Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada sekolah yang kayaknya gampang banget adaptasi sama teknologi baru, tapi ada juga yang stuck di situ-situ aja. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah framework yang bisa jadi jawabannya, kerangka transformasi digital Bento. Ini pasti sering kita lihat kan, sekolah udah keluarin banyak biaya buat pelatihan digital. Beberapa minggu kemudian kok balik lagi ke cara lama? Kenapa ya perubahan itu susah banget buat dipertahankan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Akarnya tuh sebenarnya simpel. Seringnya kita cuma fokus ke satu potongan puzzle aja, yaitu pelatihannya. Dan kita lupa kalau buat melihat gambar utuhnya, semua potongannya harus nyambung. Nah, di sini ya kerangka Bento masuk dengan solusi yang lebih seimbang. Kuncinya ada di model 70-20-10. Ini bukan sekedar angka loh ya, tapi sebuah filosofi tentang gimana cara kita beneran belajar dan berkembang. Terus apa sih model 70-20-10 ini? Gampangnya gini deh, bayangin ini resep belajar yang jitu. Cuma 10% ilmu kita itu datang dari pelatihan formal. 20%-nya lagi dari ngobrol dan belajar bareng teman-teman. Nah, sisa 70%, ini yang paling gede, justru datang dari praktek langsung, dari learning by doing. Oke, sekarang kita bakal bedah satu persatu ya. Apa aja sih isi dari 3 pilar ini? Kita mulai dari yang pertama, fondasinya nih, yang 10%. Ini bagian yang mungkin paling familiar buat kita semua. Pembelajaran formal. Ya, kayak workshop, webinar, atau modul-modul e-learning gitu. Tujuannya tuh simple tapi krusial banget, yaitu buat nyamain frekuensi. Biar semua orang paham visinya apa, ngerti basicnya, dan yang paling penting, tahu kenapa sih kita harus berubah. Outputnya apa? Peserta jadi punya semacam draft awal, rancangan rencana digitalisasi buat sekolahnya. Tapi ingat, ini baru langkah pertama banget, baru garis start, belum finish. Oke, lanjut kita masuk ke potongan puzzle berikutnya, yang 20%. Nah, disinilah magicnya kolaborasi mulai terasa. Ini semua soal belajar bareng, entah itu lewat mentoring atau sekedar sharing pengalaman. Coba bayangin deh, guru-guru bikin komunitas buat saling bagi-bagi tips ngajar. Terus, para kepala sekolah saling kasih masukan buat rencana digitalnya. Yang udah jago ngebimbing, yang masih baru. Nah, itulah kekuatan dari yang 20% ini. Hasilnya, jaringan jadi kuat, kepercayaan diri meningkat. Dan yang paling penting, gak ada yang merasa jalan sendirian di proses transformasi ini. Semuanya saling dukung. Dan sekarang kita sampai di bagian terbesarnya. Intinya dari transformasi yang sesungguhnya. Yang 70%. Disinilah teori nggak cuma jadi teori, tapi jadi kenyataan. Udah bukan lagi soal apa yang kita pelajari, tapi soal apa yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Ini benar-benar belajar sambil praktek. Guru-guru ngejalanin proyek digitalnya sendiri, pakai teknologi buat tugas harian, dan yang paling krusial, mereka terus-menerus evaluasi. Ini efektif nggak ya? Gimana caranya biar lebih oke lagi? Nah, dengan cara kayak gini, teknologi itu bukan lagi jadi tugas tambahan yang nyebelin, tapi benar-benar nyatu, jadi bagian dari DNA sekolah, jadi budaya sehari-hari. Oke, modelnya keren, tapi gimana cara ngejalaninnya? Nah, kerangka kerja ini juga ngasih kita peta jalan, roadmap yang praktis dengan 4 langkah. Alurnya logis banget kok. Pertama, persiapan. Kedua, mentoring dan kolaborasi. Ketiga, baru deh implementasi langsung. Dan terakhir, gimana caranya biar perubahan ini awet dan berkelanjutan. Coba perhatiin deh, gimana setiap fase program ini nyambung lagi ke model 70-20-10 tadi. Ini nunjukin kalau setiap tipe pembelajaran itu punya porsinya masing-masing di setiap tahapan transformasi. Oke, setelah semua proses ini dijalani, tujuan akhirnya apa sih? Sukses itu kelihatannya kayak gimana? Hasil yang diharapkan itu jauh lebih dari sekedar bisa pakai teknologi loh. Tapi bener-bener ngebangun budaya digital yang hidup, ada peningkatan yang kelihatan di engagement siswa, dan ujung-ujungnya sekolah itu bisa jadi panutan buat sekolah lain. Jadi, intinya, framework ini ngajarin kita kalau transformasi yang beneran itu lahir dari pengalaman dan komunitas, bukan cuma teori di kelas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, perlu nggak sih kita berubah, tapi gimana caranya? Nah, kira-kira sekolah Anda mau mulai dari mana?